Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai dasar kajian kita pada pagi hari ini, surat Al-Ankabut, surat yang ke-29, halaman 399, ayat yang ke-25. Al-Ankabut surat ke-29, halaman 399, ayat yang ke-25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala innama attakhadhtum min dunillahi awthana mawaddata bainakum fil hayatid dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'wakumun nar wa malakum min nasirin. Mari kita terjemahkan terlebih dahulu. Wa qala, dan berkata dia, yakni Nabi Ibrahim, karena ayat sebelumnya berkisah tentang Nabi Ibrahim, seruannya kepada kaumnya, innama, sesungguhnya, hanya saja, tidak lain dan bukan, ittakhadtum min dunillahi awthana, kamu atau kalian ittakhadtum mengambil atau menjadikan selain daripada Allah awtanan, berupa berhala-berhala sebagai yang kamu sembah, yang kamu ibadahi, mawaddata bainikum fil hayatid dunya, itu adalah mawaddah, perasaan kasih atau cinta atau sayang bainikum, di antara kamu di dalam kehidupan dunia saja. Summa, kemudian yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, yakfuru ba'dukum ba'da bi ba'din, sebagian kamu yakfuru, mengingkari, akan sebagiannya lainnya, bi ba'din, wa yal'anu ba'dukum ba'da, dan akan melaknat, mengkutuk, ba'dukum, sebagian kamu, akan ba'da, sebagiannya lain, wa ma'wakumun nar, dan tempat kamu berhimpun, berkumpul adalah neraka, wa malakum, dan tidak ada bagi kamu min nasirin, yang akan membantu menolongmu, menyelamatkan, melindungi kamu daripada azab siksa neraka. Demikian kira-kira terjemah. Mari kita coba pahami. Yang pertama dulu,
ikatan apapun, himpunan apapun, organisasi apapun, kelompok apapun, yayasan apapun, yang mereka mengatakan dirinya kita bersaudara, kita berteman, kita bersahabat, kita kompak, kita bersatu, sehidup, semati. Kalau bahasa Minangnya sacio ba ayam, sadan tiang ba basi. Kalurah sama menurun, kabuki sama mendaki, tatulungkui sama makan tanah, tatilantang sama minum air, mantu mana. Jalin menjalin, bahkan dikatakan buahnya buah mati. Kalau semuanya itu didasarkan hanya kepentingan dunia, manfaat dunia, itu tidak akan berfaedah, tidak berguna untuk kehidupan setelah mati. Yang kedua, apalagi kekompakan persatuan itu dalam kebatilan, puncaknya dalam kekufuran dan kesyirikan, maka nanti di hari kiamat bubar semua, masing-masing mengkutuk melaknat yang lain. Jadi kita baris bawahi sedikit ini. Penyembah-penyembah berhala, authan, atau apapun yang disembah, yang dijadikan dianggap Tuhan oleh para penyembahnya selain daripada Allah, mereka itu kan juga saling bekerja sama, saling membantu, saling kompak, bersatu, mempertahankan, bahkan juga habis-habisan mengeluarkan dana mereka, tenaga mereka, pikir mereka, waktu mereka, dan maka mereka juga berkorban. Satu sama lain saling menolong, membela, mempertahankan apa yang mereka jadikan suatu pemersatu. Nah, kata Nabi Ibrahim, ketika beliau menyeru kaumnya atau umat beliau, sampailah beliau kepada suatu saat di mana karena umatnya, kaumnya, termasuk ayahnya sendiri, justru memusuhi, menentang, mengingkari, menolak seruan ajakan Nabi Ibrahim. Malam kita akan tahu bahwa dia juga dibakar, dipanggang. Kabarnya dalam riwayat yang beriman cuma beliau, istri beliau, dan Lut kemenakannya. 3 orang itu. 3 orang itu dalam beberapa riwayat dikatakan itulah yang mau menerima ajakan seruan beliau, sampai saatnya beliau meninggalkan negeri Babil, Irak. Babil kan di Irak. 3 orang. Kalau kita kajilah, kita pahami sedikit. Jika ukuran keberhasilan kesuksesan dakwah itu hanya dengan ramai banyak orang, berarti Nabi Ibrahim tidak sukses, tidak berhasil. Kalau itu ukuran standarnya, orang banyak, ramai, luar biasa, melimpah ruah, bahkan tidak tertampung di mana acara itu diadakan, begitu antusias orang. Jika itu standar keberhasilan kesuksesan, berarti yang paling gagal itu yang pertama kali Nabi Nuh. Padahal beliau sudah habis-habisan, siang malam, laila wa nahara, da'autu qaumi laila wa nahara.
Juga beliau tempuh dengan terang-terangan jahar tu. Israr juga telah secara sembunyi-sembunyi. Pokoknya segala macam cara beliau tempuh sepanjang 950 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama. Fakhadathum at-tufan wa hum zalimun. Intinya sepanjang 950 tahun Nabi Nuh mendakwahi, menyeru, mengajak kaumnya dengan berbagai macam cara. Bayangkan 950 tahun. Yang mengikut beliau yang naik kapal jumlahnya 70-an. Anak beliau satu, istri beliau satu. Tak bisa. Bahkan ikut malahan menuduh, menuding beliau. Istri beliau tercatat dalam Quran surat Tahrim. Ada 2 orang perempuan yang mengkhianati suaminya, mengkhianati perjuangan suaminya. Tidak menyokong, tidak membantu, bahkan ikut serta malahan menentang, memusuhi. Pertama istri Nabi Nuh. Yang kedua istri Nabi Lut. Jika itu standar keberhasilan, bahwa ramai-ramai tidak ramai orang, adalah Nabi Nuh gagal. Coba siapa yang bisa mengatakan Nabi Nuh gagal? Hebat kita tuh. Karena ukuran keberhasilan itu bukan ramai orang. Ada tak menyampaikan dengan sesampai-sampainya al-balaghul mubin, menjelaskan seterang-terangnya, mengajak, menyeru sebagaimana Allah perintahkan, ya sudah, masalah petunjuk. Orang mau tidak mau, terbuka apa tidak terbuka hatinya, itu tidak urusan kita. Karena masalah membuka hati adalah Allah. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim yumsaitin. Tugas menyampaikan. Siapa yang terketuk hatinya tahu. Kadang-kadang orang terketuk hatinya hanya dengan melihat alam, terbuka hatinya. Ada terbuka hatinya saking bencinya kepada Islam, dibacanya, dipelajarinya Quran untuk mencari kelimanya. Justru itu yang membawanya masuk Islam tanpa guru. Banyak kan? Nah, begitu juga Nabi Ibrahim. Andaikan kita terimalah riwayat itu, kata beliau, inni muhajirun ila rabbi, ayat di bawah, ayat 26, fa'amana lahu Lut, maka lalu kemenakannya beriman kepadanya, mengikutinya. Waqal, dan dia berkata, ini muhajir, sesungguhnya aku akan berpindah, berhijrah, muhajir, ila rabbi, ke tempat yang Allah perintahkan, yang Tuhanku perintahkan. Innahu huwal azizul hakim, sesungguhnya Tuhanku itu maha perkasa lagi maha bijaksana. 3 orang pindah, meninggalkan negerinya Babil, berangkat menuju Palestina. Setelah itu Nabi Lut diutus oleh Allah untuk mendakwahi kaum Sodom. Datang balik ke situ. Ini dia. Nah, dalam perdebatan panjang setelah Nabi Ibrahim bakar, di mana Allah perintahkan kepada api untuk menyelamatkan Ibrahim, kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim selamat. Dalam satu ayat disebutkan Nabi Ibrahim ketika itu membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu ketika Jibril datang, wahai Ibrahim, butuh bantuan. Kata Nabi Ibrahim, ketinggian tingkat tawakalnya, kalau kepadamu tidak. Tuhanku tahu apa yang sedang aku alami. Nah, tingginya tawakal. Datang Jibril, itu Jibril. Tidak Jibril yang pendakwah itu. Tawarannya memberi bantuan. Jawabannya hebat. Kalau kepadamu tidak. Hah? Apa? Tuhanku tahu. Maha tahu aku sedang mengapa, sedang apa. Itu kalah beliau akan dimasukkan ke api.
Beliau kan diketapel masuk api. Siapa yang berani mengantarkannya ke api? Diketapel jarak jauh dengan alat pelontar. Ada yang dilebih-lebihkan ceritanya. Lalu fa'anjahu Allah minan nar. Allah selamatkan dia dari api. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yu'minun. Semuanya di pelajaran, menjadi tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah bagi orang-orang yang percaya. Nah, kata Nabi Ibrahim dalam perdebatannya dengan kaumnya, innama takhadtum, sesungguhnya yang kalian ambil, kalian jadikan berhala-berhala sebagai sembahan. Awthan kan berhala-berhala. Jadi yang kalian ambil sebagai sembahan-sembahan, kalian anggap Tuhan, kalian puja dan segala macamnya selain pada Allah berupa berhala-berhala itu. Lalu kalian mawaddah. Mawaddah kasih. Ini mawaddah ini sering dibaca orang sawama. Apa? Samawa. Apa betul? Ini. Amin. Kita amin langsung ni. Mertua ada di sini. Sakinah, mawaddah, wud, mawaddah, cinta. Wadud, nama Allah wadud. Wud, kecintaan. Kecintaan spesial. Rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang yang ada di hati, yang tumbuh, yang muncul lantaran satu ide, satu pikiran, satu kelompok, satu tujuan. Nah, dia mawaddah. Jadi para penyembah-penyembah atau para pelaku-pelaku kesyirikan itu tumbuhnya rasa mawaddah itu lantaran mereka satu. Sama-sama penyembah berhala, penyembah patung. Atau apapun yang menjadikan mereka ada rasa kasih sayang satu sama lain. Bisa berhala, bisa patung, bisa ideologi, atau bisa organisasi. Tadi sudah kita awali, ikatan, himpunan, yayasan, kelompok, golongan, jamaah, perkumpulan, apapun yang menjadikan mereka ini, apalah namanya sekarang, lalu mereka lantaran satu tujuan, satu maksud, ide semacam, maka timbullah rasa mawaddah. Mawaddah, rasa kasih. Kalau bahasa sananya kita katong bersaudara, sama-sama. Itu yang ada di kalian itu fil hayatid dunia, hanyalah dalam kehidupan dunia ini saja. Karena kalian itu yang menjadikan kalian kompak bersatu bersama-sama, mau pula bersegigih, bersikuku, berkorban, berjuang habis-habisan, hanyalah gigih-gigihnya begitu di dunia. Hanya dalam kehidupan dunia. Nanti setelah kalian mati, berlanjut sampai hari kiamat, yakfuru ba'dukum bi ba'din. Yakfur, mengingkari, akan mengingkari sebagian kamu terhadap sebagian yang saling menuding, saling mencaci, saling menyalahkan. Nah, timbullah kalimat yang terkenal, ya laitani, ya wailata laitani. Silakan rujuk surat Al-Furqan, surat yang ke-25. Tandai surat ini sebentar. Halaman 362. Halaman 362 ayat 28.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wailata laitani. Ya wailah, wail celaka. Ayat 28-nya. Ya wahai, wailah celaka kebinasaan. Seakan-akan kecelakaan kebinasaan itu berbentuk. Lalu dipanggilnya. Menjadi bahasa Minang. Oi mati laring kundak. Jadi seakan-akan mati itu berwujud dipanggilnya. Kerana tidak tahan, tidak sanggup, tidak mampu lagi menghadapi apa yang dihadapi, lalu dipanggilnya kematian. Oi malang, jadi yang dipanggilnya malang. Oi cilaka badan, berarti yang dipanggilnya kecelakaan. Jadi kalau dia membaca ya wailah, dia karena situasinya, apa yang dia hadapi ketika itu luar biasa. Puncaknya sampai dia menyeru ya wailah, wahai kecelakaan, wahai kematian, datanglah. Biarlah kematian itu saja yang menghabisi penderitaan gua hari ini. Itu kan ya wailah. Wailah kan celaka, binasa, sengsara. Ya wailata laitani, laitani. Kata-kata laitani kan untuk kalimat yang dipakai untuk berangan, berandailah. Laita sekiranya, andai jikalau, namanya tamanni, beragak-agak dia. Yang dikatakan laitani itu, saya bahasa Indonesia kan. Ya laita syababa ya'udu yauman. Kata orang-orang yang seusia saya ini, kan sudah separuh memasuki dunia putih, yang sudah berangsur meninggalkan dunia hitam ini. Bahkan jika saya sudah tobat, semuanya sudah putih hampir semua. Lalu saya bilang, ya laita syabab, wahai masa muda, ya'udu yauman, kembalilah barang agak satu hari saja. Ya laita namanya. Itu bukan laita namanya. Kerisiak hendak menjadi daun. Satu-satunya yang bisa merubah kerisiak menjadi daun adalah Palmolive. Sudah lahir belum? Di zaman Palmolive dulu lahir belum? Mana suka? Siaran niaga. Dipolisnya sabun ke daun kering, maka berubah daun kering menjadi hijau. Itu Palmolive. Tidak usah ini nak kaji ini, contoh saja. Itu yang laita. Jadi namanya tamanni. Tamanni. Agak-agak angan-angannya tidak kemungkin. Ingin hati memeluk gunung. Apa lagi? Apa daya tangan? Saya sampai itu laita. Bagaikan si pungguk merindukan bulan, laita. Angan-angan saja tidak mungkin. Nanti di akhirat, salah satu orang yang akan baca laita itu adalah ini. Lam attakhidh fulanan khalila. Lam, tidak, attakhidh, aku mengambil, menjadikan si fulan menjadi khalil. Teman. Teman dekat, teman setia, konco, palangkin. Khalil itu kan khulla, celah. Tahu celah? Nih, ketika beliau jadi imam, suddul khalal. Yang halal itu ni dia, kosong. Ada celah, halal. Suddu, tutup celah-celah. Khalil, ni, selang-selangi jari jemari. Dikatakan kawan yang sudah masuk menyusup ke celah-celah jiwa. Namanya Khalil. Jadi kawanku bukan sembarang kawan, Khalil. Salah satu
kemuliaan Nabi Ibrahim kan Allah angkat dia menjadi Khalilullah, Khalilur Rahman. Karena Khalil itu orang yang sudah masuk ke relung-relung jiwanya persahabatan pertemanan. Kalau bahasa orang awak, alun tekana dinulai, doa lah tepikian lah begitu benar. Jadi kalau dibaca Khalil itulah puncak pertemanan, perkawanan. Nah hebatnya seorang kawanku di dunia luar biasa lah. Sehingga di Minang itu jasa kawan. Nah, ada nama itu dulu jasa kawan. Jasa pergaulan. Maka dikatakan hendaklah seseorang itu memperhatikan fal janzur, memperhatikan al-ma'ru kan, al-ma'ru madini khalili. Seseorang itu sesuai dengan agama, kepercayaan, keyakinan temannya. Fal janzur, maka hendaklah seseorang memperhatikan siapa yang yukhalilu, siapa yang akan dijadikannya sebagai teman. Karena teman dekat itu pasti akan mempengaruhi. Bisa berubah orang, keyakinan, kepercayaan dengan teman dekat. Jadi gambaran ini, wahai kebinasaan, kecelakaan, celakalah aku, sengsaralah aku. Laita, andai sekira jikalau dulu ketika hidup dunia saya tidak mengambil, tidak menjadikan sipulan, sianu menjadi Khalil. Jadi Khalil. Ini kan perandaian, karena dia sudah sampai di akhirat. Jawabannya apa? Tentu saya tidak akan mengalami kesengsaraan, kecelakaan, penderitaan seperti hari ini. Andai dulu saya tidak berteman, tidak bergaul dengan sipulan itu. Nah, ayat di atasnya berbunyi, berkata orang-orang zalim, yauma ya'addu, ayat 27 kan, yauma ya'addu zalimu ala yadayhi, saat di mana menggigit jari, ya'addu menggigit akan orang zalim akan jarinya, dia berkata, ya laitani, ya laita, alangkah kiranya, seandainya sekiranya aku ittakhadtu, aku mengambil, aku menjadikan ma'rasuli sabila, menempuh jalan, melalui jalan yang ditempuh oleh Rasul. Tentu aku tidak akan begini. Inilah namanya penyesalan seorang teman karena kesalahan pilih teman. Laqad adallani, sungguh dia telah menyesatkan aku ani zikri, daripada zikir kepada Allah atau daripada Al-Quran atau peringatan Al-Quran setelah ja'ani, Quran itu datang kepada aku. Wa kana syaitan, dan memang syaitan itu kepada manusia khazula, pengkhianat. Anak pengkhianat, syaitan itu tidak benar itu. Apa yang dijanjikannya tidak benar, dia berkhianat. Dan di mana nanti setan itu akan membiarkan manusia-manusia yang sudah ditipunya, diperdayanya. Maka siapa yang menjadikan si setan sebagai teman, baik setan yang berbentuk manusia ataupun setan jinnya, mereka nanti akan menyesali. Karena setan itu akan melepas diri. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, aku telah menjanjikan kepada kalian begini, begitu. Sekarang aku pungkiri. Nanti di hari akhirat, iblis itu raja setan berdiri dia di depan para pengikut setianya. Allah telah berjanji, janji Allah benar. Aku juga telah berjanji bagaimana begini, begitu mentun. Hari ini akhlaftu, aku fungsi janji. Ini pengkhianat. Di dunia saja sudah berkhianat dia.
Dipercaya orang kemarin kiranya bergabung dia dengan sebelah, itu kan khianat dia di dunia nih. Titik, jangan panjangkan gajinya. Ini. Nah, kata Nabi Ibrahim tadi, "Tsumma yaumal qiyamah", kemudian nanti dari kiamat yakfuru akan mengingkari ba'dukum bi ba'din, sebagian kamu akan sebagian yang di atas dunia dulu bertapa pakai seragam tuh, pakai atribut, bikin apalah, lihat saja lah, perkumpulan, kelompok, ikatan, organisasi, ya apalah namanya, wah kan pakai atribut masing-masing. Wah, lalu bangga mereka pakai, ya pakai inilah tampilan. Mana kok? Estrajos. Jika semuanya itu didasari tidak oleh keimanan dan ketakwaan, malah justru untuk kebatilan atau kecurangan, bahasa kita, kebatilan, kezaliman, kecurangan, kesewenang-wenangan dan seterusnya. Lebih-lebih untuk menentang kebenaran, untuk keserakan, untuk ketamakan dan segala macam. Di dunia begitu. Kalau kata Nabi Ibrahim, sampai kalian bersatu padu kompak begini hanya untuk menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan. Mawaddata bainikum fil hayatid dunia. Nanti di kiamat kalian saling mengingkari, wa yal'anu ba'dukum ba'dah, melaknat. Sebagian kamu akan melaknat sebagian yang lainnya. Untuk itu hati-hati memilih teman, bisa juga kelompok, ikatan, persatuan, apalah namanya, termasuk pengajian juga hati-hati. Kita juga menyaksikan orang-orang tertentu kadang-kadang ya masuk majelis ini, majelis itu, kadang-kadang isinya malahan majelis itu mengajak orang kepada ibadah-ibadah, ritual-ritual yang tidak ada dasarnya. Nampaknya acok karena main-main. Kalau lah gagah kami di muka gagah, pakai lo atribut, apalah atribut, kok pakaian apa, kasih pula embel-embel bagaimana begini, udah. Nanti dibuatlah namanya ritual-ritual, ibadah-ibadah tertentu, lah larut. Mau ada bawanya, hati-hati juga lah. Tanpa menyebut, tanpa menuding, tanpa memponis. Tapi itu juga nanti akan disesali. Karena mereka juga akan berlepas diri. Dalam surah Al-Baqarah akan berlepas diri. Pengikut daripada yang mengikut. Ya. Pengikut daripada yang mengikut. Kita tidak buka ayat lagi panjang karena waktu sudah hampir habis. Intinya, persahabatan apapun, pertemanan apapun, sekuat apapun, sekompak apapun di atas dunia ini, kalau itu dalam rangka kebatilan, kekufuran puncaknya, maka nanti yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'wakumun nar. Kalian al-akhillau yawma idzin, pertemanan hari itu menjadi adu. Hari itu segala macam bentuk pertemanan, persahabatan menjadi permusuhan. Bahkan tiba di neraka pun masuk kelompok baru ke neraka, maka mengutuk. Ya, kita ringkas ini menjelang waktu.
Kalau bahasa kita, kau kepunuan, kau dulu nama ajak kita menyesuaikan kita. Itu bahasa awal. Tidak ada yang disesali, melainkan salah satunya penyesalan karena salah grup, salah kelompok, salah kawan. Kita lihatlah apa yang kata Nabi Ibrahim itu, lihat. Mereka bersatu memerangi Islam, kompak bersatu, begitu kan? Dari yang terkecil sampai yang terbesar, kompak. Nanti ya, mereka mengingkari. Nah, tentu sebaliknya, pertemanan, perkawanan yang dijalin karena Allah. Inilah dia al-mutahabban. Orang yang saling mencintai via di jalanku karena aku, kata Allah. Maka mereka nanti akan dikelompokkan, dibersamakan kembali. Maka mereka termasuk orang yang Allah lindungi di hari yang la zilla illa zillu. Hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah. Untuk itu cintailah orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat, lebih-lebih bergaulah dengan orang yang alim. Karena teman nanti akan menjadi teman, kawan akan menjadi kawan. Kalau dia saleh, kalau dia beriman. Sebaliknya kalau dia tidak, ya saling mengutuk, saling mencaci, saling mencela. Tapi kalau dapat teman yang saleh, kawan yang saleh, pergaulan yang baik, dah jangan bercerailah. Salah-salah seketik terima salam. Kau mempesankan walaupun mau tak guru, bukan sebagai apa saya mengenang-enang. Sama ada guru kan mengenang guru-guru lain, mengenang. Kalau awak bakawan salah-salah seketik biasalah. Jangan sampai putus hubungan. Iko ada orang yang memusuhi gurunya, bayangan. Guru ini musuh. Gara-gara berbeda sedikit. Tidak saya paham. Tersinggung, musuhi guru. Lah tahu nak, masa nanti guru itu kalau masuk surga akan menyepit ke neraka mah. Saya ingat apa yang disebutkan oleh Imam Al-Hafiz Ibn Qasim. Beliau nukil satu apa? Saya potongnya kelimanya. Seseorang meninggal, wafat, tiba di alam barzah setelah selesai proses registrasi. Kalau bahasa di bandaranya lah lewat apa namanya pakai masuk ke mana? Sensor. Lewat sensor. Di kubur itu kan sensor loh. Selamat daripada malaikat mungkar apa? Nakir dan seterusnya sudah tiba di sana. Bertemu-temu kembali dengan siapa yang selama ini dia bergaul. Nanti kalau selamat dah. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan bertemu, akan dipersuakan nanti dengan orang yang dicintainya, dengan kelompoknya, rombongannya. Nah ketika itu ada seseorang yang berkata, Allahumma inna fulanan, ya Allah si fulan. Dulu si fulan ini khalili, temanku. Kana ya'muruni, dulu dia menyuruhku ketika hidup bi ta'atika wa ta'ati rasulik, untuk mentaatimu dan mentaati rasulmu. Si fulan itu. Sekarang dia masih hidup. Itu katanya dalam barzah. Wa ya'muruni bil khair, dia menyuruhku untuk berbuat baik. Nah, namanya si fulan sajalah. Wa yanhani anis syarri, dia juga melarang mencegahku agar aku jangan mengerjakan yang buruk-buruk, yang mengandung dosa maksiat. Wa yunbiuni, dia juga menginformasikan dan beritahu kepadaku anni mulaqika,
bahwasanya aku akan menjumpaimu ya Allah. Nah sekarang ya Allah, Allahumma fala tudillahu, janganlah sesatkan dia. Itu doanya dalam barzah. Dia masih hidup ya Allah, jangan sampai engkau sesatkan dia sepeninggalku. Dan jangan matikan dia dalam keadaan begini-begini. Lalu ya Allah, perlihatkan kepadanya misla marah tani, seperti apa yang kau lihatkan kepadaku sekarang. Wa tarda anhu, redai dia kama radita anni, sebagaimana engkau meredaiku. Jadi kan di alam barzah teman-teman ini juga berdoa kepada Allah yang telah menunjukinya, menuntunnya, mengajaknya, menasihatinya. Terasanya di mana? Di barzah. Sekarang kadang-kadang tak terasa. Kenapa tak terasa? Kadang-kadang ya balai ini dia, balai pendapat. Alah bangi sekinya. Kadang-kadang berdua saya macam dia. Kan biasa berdua macam dia kan. Atau kami berdua ke ada kelas ketek. Kadang-kadang lah menjarak saya. Tekanan nanti jasa-jasaku di mana? Di barzah, apalagi di akhirat. Kau inyo dulu nak menuntun ambo, menunjuk ambo, mengajarimu, mengajakmu, menasihatimu, mentahbaba kini ya Allah. Tu bahasa bapaknya itu. Tapi dia rajin menasihati, mengajari, menunjukku, mengingatkanku. Walaupun nyo kau ndak taat, kau balah nyo awak kini kau, atau nyo ndak sunnah, terserah lah. Tapi yang jadi nyo begini, nyo begitu dulu. Itu katanya. Lalu fayuqalu lahu, dikatakan kepada orang ini, idhab, pergilah. Andai falau ta'lam, jikalau engkau tahulah apa yang telah aku persiapkan untuk temanmu itu, engkau akan tertawa, engkau akan gembira, dan engkau tidak akan duka dan menangis. Nah, kita kajikan doa seorang teman, permintaan seorang teman di alam barzah, di alam seberang kematiannya. Untuk itu, kalau dapat teman yang baik, banyak baiknya daripada jeleknya, tutup sajalah keburukannya, kekurangan kelemahannya. Kenapa begitu? Siapa yang tidak ada kurang? Kalau yang sempurna saja sebenarnya Tuhan. Sehingga dikatakan dia subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah itu dibilang orang subhanahu wa ta'ala? Dia sempurna. Subhanahu, maha suci dia. Lantaran maha sempurna, dia suci daripada kekurangan, kelemahan, cacat, celah. Subhanahu. Ta'ala, maha tinggi dia. Betul-betul maha tinggi dia daripada melakukan hal yang tak wajar dan tak pantas. Subhanahu wa ta'ala, kan begitu. Tapi kalau orang juga, manusia juga namanya, dia pasti punya kekurangan, kelemahan. Dia lalai, dia salah, dia berdosa, dia orang. Kullu bani Adam, salah, kita salah, ada salahnya. Jangan bertonggok, tahu bertonggok? Jangan bertonggok di kekurangan orang itu. Baiknya banyak. Mana yang lebih banyak baiknya kepada kita pada buruk? Banyak baiknya. Kenapa kita hanya di yang satu itu kita bertonggok? Lalu kita musuhi dia, kita serang dia, kita begini kan, kita menjarak daripadanya. Luar biasa. Kita kan barangkali ada mengalami kawan yang seperti itu. Atau kita berteman ada, dulu dengan kita begini, sekarang dia begini, kan ada, masing-masing kita ada itu. Jadi kalau dapat teman yang banyak baiknya, banyak manfaatnya untuk pada kita, untuk hal yang benar, yang baik, ya,
Yang kumuh-kumuh no anduk salah. Yang buruk-buruknya tutui salah. Sebab dia manusia. Dia manusia. Dia nanti akan mendoakan kita. Lah mati kita hanya mendoakan untuk apa? Kadang-kadang di dalam barzah yang mensalatkan jenazah kita siapa? Tanya cik. Kan tak syekh kita yang di luar negeri itulah. Kan tak guru kita yang di luar negeri itu. Yang mensalat kita adalah orang teman-teman kita. Yang musuh kita tak ada mensalat orang. Mensalat kan menyediakan jenazah. Kawan-kawan kita aja. Jadi gaji kita sepagi ini. Itu gaji Wak. Ada gaji kita bahwa pertama kekompakan persatuan atas nama apapun di dunia kok. Kalau tidak didasari atas keimanan dan ketakwaan, bubar habis. Habis semua ketika mati. Lalu kemudian di sebarang kehidupan dunia ini akan terjadi penyesalan demi penyesalan. Karena semuanya ikatan itu hanyalah untuk kepentingan dunia semata, apalagi ditegakkan, didirikan di atas kebatilan untuk menentang kebenaran. Tentu. Bana kompak no kini kan. Kadang-kadang kompak itu yang nape. Sudah tu bahasa ringih beliau. Ada namanya kehidupan dunia binatang. Bukan membinatangkan orang, kehidupan dunia binatang, animal. Mereka dalam berburu mangsanya bersatu. Satulah. Kalau orang awak namanya PBB, Persatuan Buruh Kandia. Kalau di Afrika ya Persatuan Para Singa. Dalam memburu hewan, singa itu kan makhluk sosial. Dia tidak bisa berburu sendirian. Maka hebat strateginya. Nah, dapat zebra, dapat wildebeest segala macam, jatuh. Setelah itu mereka akan bersaing lagi. Disitulah kesempatan daripada hiena mencuri makanannya. Karena mereka berkelahi, curi lagi. Persatuan-persatuan kekompakan itu menjalan dapat. Kalau dapat mereka itu baca karan. Tidak pacaran, baca karan. Mari kita lihat sebentar lagi. Sebentar lagi, sampai situ saya jiwa. Sampai situ saya jiwa. Dalam ayat, intazir, innama nahnu muntazirun. Tunggulah, sebab apapun yang dijalin atas nama bukan iman, bukan karena Allah, itu mawaddah, kecintaan kamu itu hanyalah untuk kepentingan sesaat. Bisa. Nanti Miko baca karan, baci karawan, saling malahan. Ingat tak kisah perampok, kompak merampok? Dapat satu perampok di penegak hukum, hanya rumkan saudara. Teman-teman sia. Ini siapa di belakangnya, siapa belakang begitu kan? Jadi berarti menjelang dapat. Bahkan kelompok narkoba mafia pun dia berani menembak temannya supaya jangan dibongkar. Bagaimana geng kelompoknya? Di penjara ditembak oleh temannya sendiri. Kenapa begitu? Nanti terbuka. Begitulah nasib persatuan, kesatuan, kekompakan kalau dijalin, dibina bukan atas nama Allah, bukan dasar keimanan. Untuk itu bertemanlah didasarkan oleh karena Allah dan karena keimanan. Langgeng abadi sampai ke surga sana. Amin. Sekian kaji kita. Mudah-mudahan yang hari ini berangkat ke tanah suci, hari ini ya, cukup subuh salah. Suci,
Jam malam. Nah, mudah-mudahan sampai ke sana aman, selamat, bisa melaksanakan ibadah umrah dan hajinya dengan sebaik-baiknya, amin. Dan kita yang belum datang ke sana, mudah-mudahan cepat terbang ke sana. Berjalan tidak bisa, kita harus terbang, Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.